Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang beriman yang saya hormati, kita kembali lagi dalam acara kajian teologi. Kajian yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dan akan menjawab persoalan-persoalan prinsip kehidupan kita. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang berbagai persoalan tentang ilmu ketuhanan. Kita sudah membahas sifat zat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah membahas sifat yang ketiga zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu qudrah. Dan kita sudah membahas tentang definisi qudrah itu bagaimana. Kemudian kita sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki qudrah atau kuasa. Pada kali ini kita akan membahas tentang syubhat atau isu-isu penting tentang pembahasan qudrah. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu memiliki kekuasaan, maka kita tidak akan bisa terlepas daripada isu-isu miring tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca dua isu yang paling penting dalam pembahasan qudrah. Isu yang pertama, kalau kita meyakini Allah itu qadir, Allah itu maha kuasa, pasti akan muncul dalam benak kita, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuatu yang mustahil? Contoh, memasukkan telur ke lubang jarum. Lubang jarum itu kan kecil ya, sempit, dan telur itu besar. Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu atau berkuasa memasukkan telur ke lubang jarum? Atau pertanyaan lain, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan gajah ke dalam lubang semut? Gajah itu seberapa, lubang semut itu seberapa, tanpa ada perubahan. Gajah dengan kebesarannya, lubang semut dengan kekecilannya, tidak ada perubahan sama sekali. Apakah mungkin atau tidak mungkin? Kalau kita jawab, waduh ini tidak mungkin, maka kita akan dipertanyakan kembali, bukankah kita itu sudah meyakini Allah itu maha mampu, tapi kok untuk melakukan perbuatan seperti ini Allah tidak mampu? Maka ini bertolak belakang dengan keyakinan kita. Bukankah kita sudah meyakini bahwa Allah adalah wajibul wujud, Allah adalah sumber kesempurnaan? Masa Allah yang memiliki sumber kesempurnaan tidak mampu melakukan perbuatan ini? Ini adalah satu isu yang sangat-sangat penting. Satu sisi kalau kita katakan bahwa Allah itu tidak mampu, maka bertolak belakang dengan keyakinan kita, dengan hukum rasional kita bahwa Allah adalah zat yang maha mampu. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu mampu, maka hal ini bertolak belakang dengan apa? Dengan hukum logika juga. Apakah mungkin ada sesuatu yang besar bisa dimasukkan ke
lubang yang sangat kecil tanpa ada perubahan. Jadi ini seakan-akan ada dua hukum logika yang saling berbenturan. Kita meyakini Allah itu wajib wujud, tapi sisi lain bahwa ini adalah satu hal yang mustahil. Maka apakah bisa? Oleh karenanya kita harus menyelesaikan isu miring ini tentang apa? Tentang qudrah. Jawabannya simple. Kita harus mengenal lebih jauh tentang qudrah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu tidak memasukkan telur ke dalam lubang jarum tanpa ada perubahan, atau masukkan gajah ke lubang semut, itu bukan berarti Allah tidak mampu. Tapi sesuatu itu sendiri tidak mampu menerima perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau pekerjaan inilah pekerjaan yang mustahil. Sedangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin dilakukan. Yang mungkin dilakukan, bukan yang mustahil dilakukan. Jadi problemnya bukan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi problemnya penanya atau yang menyebar isu ini itu salah dalam mengaitkan antara pertanyaan dengan konsep qudrah Allah Subhanahu wa taala. Qudrah Allah itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin terjadi. Adapun pertanyaan yang dilontarkan itu pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Ini kan gak klop, ini gak sesuai, gak sejalur. Makanya jawabannya adalah bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin saja. Terus muncul pertanyaan lagi, apakah ini tidak mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Ketiga, tidak. Kenapa? Karena yang problem bukan Allah, yang problem adalah pekerjaan ini. Untuk bisa ada, maka syaratnya perbuatan ini harus mungkin, harus bisa terjadi. Itu syaratnya. Kalau mustahil itu di luar pembahasan. Makanya dalam pembagian wujud, ya kita hanya memiliki dua pembagian. Ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Karena dua bagian inilah yang bisa ada dalam alam realitas. Selainnya nggak ada. Sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil adanya, itu di luar pembagian wujud. Ya Rabb, al-Maut, khalisna minan nari ya Rabb. Inilah jawaban daripada isu yang pertama. Kita beralih kepada isu yang kedua. Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan perbuatan-perbuatan keji? Contoh, Allah ini mengazab orang-orang mukmin. Allah ini melanggar janji. Allah ini berbuat zalim kepada hambanya. Kalau kita jawab mungkin saja Allah seperti ini, maka kita akan dibenturkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim. Allah Subhanahu wa taala adalah bijak. Allah Subhanahu wa taala sempurna, adapun kezaliman adalah tidak sempurna. Kalau kita dengan dasar kekuasaan Allah lantas kita mengatakan bahwa Allah adalah zat yang mampu melakukan perbuatan keji, maka ini bertentangan dengan keyakinan kita bahwa Allah adalah zat yang memiliki segala kesempurnaan. Kezaliman adalah satu kekurangan, satu aib. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menyandang sifat kurang atau menyandang sifat aib? Hal ini mustahil. Ini kalau kita menjawab iya, mampu. Kalau kita menjawab tidak mampu, juga nanti kita dipertanyakan bahwa Anda itu bertentangan dengan keyakinan Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa.
Jadi kasusnya seperti yang pertama. Jawabannya begini. Kita ini mencoba mencari solusi, yaitu menjawab tentang isu yang kedua. Kita harus perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Ketika Allah adalah zat yang maha sempurna, pasti hanya kesempurnaanlah yang akan dilakukan oleh dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala kebaikan. Tapi kemampuan ini berdasarkan hikmahnya. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan kekejian. Kenapa? Karena ada sifat lain yang melarang dirinya untuk melakukan sifat yang keji, sifat yang munkar. Dan ringkasnya atau ringkas jawaban adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Ketika Allah adalah zat yang maha sempurna, maka hanya kesempurnaan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah qadir, kuasa, tapi kekuasaan ini akan menjadi sempurna tatkala dilakukan dan diterapkan pada hal-hal yang benar. Makanya kita bisa menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan perbuatan keji karena Allah adalah Hakim, zat yang bijak, zat yang berilmu, zat yang suci. Ini adalah pembahasan dari sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa adalah apa sih faidah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu, zat yang maha berilmu, zat yang maha hidup. Saya menyebutkan 2 faidah, meskipun banyak faidah, tapi faidah ini adalah faidah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, yang berhubungan langsung dengan amal kita atau yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Faidah yang pertama adalah kita memiliki kepercayaan, memiliki motivasi untuk bisa hidup dengan baik. Dengan apa? Dengan kita meyakini tentang sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu maha mampu, maka mustahil kita akan stres. Mustahil kita akan frustasi. Kenapa? Karena Allah itu maha mampu. Apapun problem yang kita miliki, tatkala kita tawakal kepada dirinya, pasti akan selesai. Dengan syarat kita juga harus ikhtiar. Ini adalah faidah yang pertama. Faidah yang kedua, tatkala kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa, semua makhluk yang ada, semua apa yang kita miliki di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita akan memiliki sifat takabur. Kita tidak akan mungkin menyandang sifat sombong. Yang namanya sombong itu, dia merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi kalau kita meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat ini akan terkikis, akan hilang dari diri kita. Kita meyakini bahwa kita memiliki kelebihan di atas orang lain. Kita coba tanyakan kepada diri kita, kekuasaan kita dari mana? Kekuasaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki ilmu kita dari mana? Subhanahu wa taala. Kita memiliki kehidupan, kita menyombongkan diri kepada tempat kita, dia mah umurnya pendek, 20 tahun sudah meninggal, 30 tahun sudah meninggal, saya 50 tahun, 60 tahun meninggal, belum meninggal dan masih segar lagi. Ada rasa kesombongan, saya lebih kuat dari dia. Ini ada rasa sombong atau kesombongan dalam diri kita.
Tapi coba kita kembali kepada akidah kita, keyakinan kita, bahwa semua apa yang kita miliki dari kehidupan, ilmu, kekuasaan, dan kekuatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cermin kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu berkuasa, artinya kita dalam rangka menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini adalah dua faidah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Terkait apa? Terkait ma'rifah kita kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan meneruskan dengan sifat fi'li atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.